Halo, selamat datang di channel Info Edukatif. Pada video part 1 dari tema part of speech, kita telah mengetahui apa saja materi di tema tersebut. Nah, kali ini kita akan membahas materi-materi tersebut beserta aspek-aspeknya dan jenis-jenisnya juga. Bagi yang belum menonton video tersebut, bisa klik linknya di kolom deskripsi di bawah ini atau bisa klik di atas ini. Setelah back to the topic, pada tema part of speech terdapat materi pronoun atau kata ganti. Di video kali ini kita akan bahas tuntas pronoun beserta jenis-jenisnya. Pada video part of speech part 1, kita telah mengetahui apa saja jenis-jenis pronoun dan kegunaannya. Kali ini kita akan bahas jenis pertama, yaitu personal pronoun. Mari kita ingat kembali apa itu personal pronoun. Personal pronoun adalah kata ganti yang menunjukkan pada orang atau penamaan. Maksudnya, kata ganti orang ini digunakan sebagai subjek dan objek. Mari kita lihat tabel di bawah ini. Pertama, kita akan membahas kata I dan me yang merupakan subjek dan objek. Sekedar info, subjek adalah pokok pembicaraan atau pokok bahasan atau pelaku. Objek adalah suatu sasaran yang dikerjakan oleh subjek. Sampai sini mengerti ya? Selain kata I dan me, terdapat juga kata my dan main. Bedanya apa? Bedanya adalah untuk kata my dan main merupakan kata pemilikan atau possessive pronoun. My merupakan possessive adjektif, sedangkan main merupakan possessive pronoun. Selanjutnya kita akan membahas kata you. Untuk kata you sendiri bisa sebagai objek sekaligus subjek. Jika dalam sudut pandang orang kedua tunggal sekaligus plural ada you, yours, dan your. Nah, untuk kata yours sendiri merupakan bentuk posesif adjektif, dan kata ini selalu diikuti oleh kata lain yang menjadi kepemilikannya tersebut. Contoh, this is your book. Nah, untuk yours merupakan bentuk posesif pronoun, dan bedanya yours digunakan tanpa diikuti oleh yang jadi kepemilikannya tersebut. Dan kebanyakan yours ini digunakan kalau konteks yang dibicarakan sudah sama-sama diketahui atau jelas apa yang dibicarakannya. Contoh, this book is your, buku ini milikmu. Sekian untuk jenis pertama sudah selesai, kini kita akan bahas jenis selanjutnya. Nah, sebelumnya kita menyinggung tentang possessive pronoun. Sekarang mari kita bahas. Sebelumnya, saya ingatkan kembali apa itu possessive pronoun. Possessive pronoun adalah kata yang menunjukkan kepemilikan. Mari kita lihat tabel di bawah ini. Terdapat kolom independent dan dependent. Apakah itu? Mari kita bahas. Dalam possessive pronoun terdapat dua bentuk, yaitu untuk dependent ditempatkan sebelum suatu kata benda, sedangkan independent ditempatkan setelah suatu kata benda. Contoh untuk independent, this car is there. Nah, kata there ini ditempatkan setelah kata kerja is. Contoh untuk dependent, this is your pencil and those are hers. Nah, kata yours ini ditempatkan sebelum kata benda. Itu demonstrative pronoun. Sebelumnya saya ingatkan kembali apa itu demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun merupakan kata ganti penunjuk yang tergolong ke dalam definite pronoun, di mana kita sudah mengetahui sesuatu yang telah digantikan dengan jelas. Dalam bahasa Indonesia biasanya menggunakan kata ini untuk objek yang dekat dan kata itu untuk objek yang jauh. Namun dalam bahasa Indonesia tidak tentu apakah benda itu tunggal atau jamak. Sama halnya dengan bahasa Inggris. Namun dalam bahasa Inggris menggunakan jumlah dari objek yang dituju apakah tunggal atau jamak. Bisa perhatikan tabel di bawah ini. Nah, dalam tabel tersebut, jika benda tersebut tunggal menggunakan kata this yang atau dekat dan that atau jauh. Nah, jika benda tersebut jamak menggunakan kata des atau dekat dan those atau jauh. Nah, dalam tabel tersebut diketahui jika benda tunggal menggunakan kata this untuk yang dekat dan that untuk yang jauh. Sedangkan untuk benda yang tersebut jamak menggunakan kata this untuk yang dekat dan those untuk yang jauh. Contoh, this is my pen. Is that for me? These books are so interesting. Those are your clothes. 4. Kita akan membahas definite pronoun dan indefinite pronoun. Indefinite pronoun merupakan kata ganti pada seseorang atau sesuatu yang dianggap tidak tentu, seperti everything, everybody, somebody, anything, dan lain sebagainya. Sedangkan definite pronoun merupakan kata ganti pada seseorang atau sesuatu yang sudah jelas atau telah disebutkan sebelumnya. Tujuannya untuk mengurangi banyaknya pengulangan atau penyebutan kata benda. Terdapat dua kelompok besar, yaitu subjek pronoun dan objek pronoun.
Penggunaan dan contoh katanya sama seperti subjek dan objek pada personal pronoun. Kelima yaitu interrogative pronoun, merupakan kata tanya atau kata-kata untuk mempertanyakan benda atau orang. Dipakai untuk mengajukan suatu pertanyaan yaitu who, whom, what, which, whose, dan why. Terdapat interrogative pronoun dan interrogative adjective. Interrogative pronoun merupakan kata yang berdiri sendiri sebagai subjek. Yang keenam yaitu reflexive pronoun, merupakan kata ganti yang menunjukkan kegiatan untuk pelaku sendiri dalam kegiatan bersangkutan, atau untuk memberi penekanan pada unsur objek atau subjek. Kata ganti ini mendapat akhiran self untuk bentuk tunggal dan akhiran selfless untuk bentuk jamak. Nah, pada pembahasan kali ini tidak ada pembahasan yang begitu berarti karena mungkin kita sudah paham dan mungkin sering menggunakan kata-kata ini untuk percakapan sehari-hari. Terakhir, relative pronoun merupakan kata ganti yang berfungsi untuk menghubungkan kalimat yang menerangkan noun atau kata benda. Dapat berupa orang, hewan, dan lain sebagainya. Dalam bahasa Indonesia memiliki makna yang. Terdapat 5 jenis relative pronoun yang sering digunakan. Berikut rumus dari relative pronoun. Pertama, that merupakan kata ganti untuk orang dan benda yang subjek atau objeknya untuk menjelaskan relative clause. That juga memiliki fungsi netral yang bisa menggantikan who, which, whom. Contoh, the cat eats always feed every day is my cat. Kucing yang diberi makan setiap hari adalah kucing saya. Kedua, whose merupakan kata ganti yang berfungsi menggantikan possessive pronoun atau kata ganti kepunyaan. Kata whose juga memiliki makna yang dan digunakan untuk menunjukkan kepunyaan atau kepemilikan seseorang terhadap sesuatu. Contoh, this is Dave, whose brother you meet last week. Ini Dave yang kakaknya kutemui minggu lalu. Ketiga, which berfungsi sebagai relative pronoun yang menggantikan subjek dan objek yang berbentuk kata benda selain manusia. Contoh, did you still have the car which I gave you 5 years ago? Apakah kamu masih menyimpan mobil yang aku berikan 5 tahun yang lalu? Keempat, whom adalah relative pronoun yang digunakan untuk menggantikan objek yang berbentuk harus orang. Contoh, the girl whom I adore is Elizabeth. Perempuan yang saya kagumin adalah Elizabeth. Terakhir yaitu who, sama seperti untuk whom dan whose. Sekian, terima kasih telah menonton. Di next video kita akan membahas tentang noun atau kata benda. Dan sekali lagi jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk mengetahui updatean video dari channel ini. Sekian, terima kasih.